Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tutup. Puasa Ramadan, jalan sunyi manusia Tuhan dalam konsep kesufian. Siamu Ramadana tarikus saimitu lirajulil ya. Bab 3 kita tamatkan karena kita mau masuk bulan Ramadan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau tepat hitungannya secara hisab sudah tepat ya hari Sabtu ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Kalau ada yang bertanya, acungkan aja tangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin. Hamdan yuasi, yu'amahu, yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa kita langsung syahadatain, talqin dzikir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa alaihi hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan baruhi Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kita memohon pada malam Nifu Syaban ini. Allahumma ya jalmani wala yumanu alaika ya jaljali wal ikram ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazim wa jarul mustazirin wa amanul qaibin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umul kitabi syakian au mahruman au maturudan au mutaron ala ilah
birrizqi famhu. Allahumma fi badlika syakawati wa harmani wa tardi wa qitari rizqi wa atbitni indaka fi umul kitabi syahidan marjuqan mufaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal manjali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yatsbitu wa indahu umul kitabi ilahi bitajali adhami fi lailatin nifsi min syahri syabanil muqaramil lati yupraku biha kullu amrin hakim wa yubram isrib ani minal balai ma'alamu wa ma la alam anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbi syahri sadri wa yasiri amri wahlul udatam lisani ya qahu qali. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun ilmi agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hari ini kita masih bisa bertalibul ilmi, diberi waktu. Ewan ahwat ya ma'arahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa yang kita banggakan, kita hormati Sahibil Fadilah, guru kita Lamadu. Semuanya rahimakumullah. Hari ini Al-Fakir coba membahas Syamul Ramadana Atarikus Sami itu lirajulil bab 3 ya, kita tamatkan karena kita mau memasuki amalan-amalan puasa Ramadan. Amma ba'du. Masih terkait ajaran-ajaran Islam secara sisi rohani, kita nukil dari sirah Nabi dan sahabatnya. Khususnya peri kehidupan Nabi Muhammad SAW atau disebut sirah Nabi ya. Sebenarnya itu merupakan sirah Nabawiyah ini atau peri kehidupan Nabi itu merupakan ajaran pokok tasawuf. Coba perhatikan. Nah, khususnya menyangkut pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bisa dikatakan sandaran dalil yang akurat. Jadi sirah Nabawiyah, kehidupan Nabi, ya itu dasar yang paling kuat ajaran tasawuf. Ya. Menyangkut pribadi ajaran tasawuf itu. Sifatnya kan ada di sana juhud, sederhana pada Nabi kan, itu kan ajaran tasawuf. Tidak pernah terpesona dengan kemewahan dunia, ajaran tasawuf. Bukan arti kata meninggalkan atau menafikan, ya. Di antara salah satu doa beliau, bayangin nih, paling sering dimohonkan Nabi itu. Ini ajaran tasawuf doanya nih. Allahumma ahina fakiran watafani miskinan. Nah itu dari doa Nabi itu. Hampir tiap hari itu. Itu ajaran tasawuf. Wahai Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin. Ingat, miskin di sini bukan fakir. Ya, merasa tidak mampu, merasa butuh Allah. Ya. Bukan arti kata fakir miskin gitu. Dalam konteksnya ini sebenarnya kefakiran. Al-fakir gitulah ya. Itu ajaran tasawuf. Ada sisi makomatnya. Allahumma ahina fakiran wattafani miskinan. Nah ini orang kalau berdoa begini takut nih, nanti miskin gitu ya. Padahal ini hadis riwayat Tirmizi loh, Ibnu Majah, Al-Hakim, Sahih. Ya. Jadi doa itu tadi bukan kita miskin, justru kita ditolong Allah karena kita fakir. Ya kan? Nah ini sering dibaca juga oleh sahabat waktu bulan Ramadan, waktu mau peperangan.
Nah, itu dia tuh. Jadi penting ya. Karenanya pada hadis lain riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai juga bersabda, ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yauman illa baiti amrati Aisyata binti Abu Bakar As-Siddiqi itadaha annahu la yuzadu ta'amun bil manzili fasabar ala hadal wadi summa atamala zuwabil saumi. Ya, pada suatu saat Nabi Muhammad SAW datang ke rumah istrinya Aisyah kan, binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau anaknya. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Keadaan ini diterimanya dengan sabar oleh Nabi, lalu ia menahan lapar dengan langsung berpuasa. Arti kata, ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai sebagai dasar dalil kalau puasa sunat itu terkejut gitu ya, misalnya nggak ada sesuatu, boleh langsung puasa. Niatnya boleh nyusul. Itu dasar dalilnya. Beda dengan puasa wajib ya. Jadi itu salah satu pokok dasar fikih yang perlu kita pahami dan kita mendapat pemahaman yang lebih dalam dari hadis-hadis tadi ya. Ibadah Nabi Muhammad SAW itu kalau kita mencontoh itu cikal bakal ajaran tasawuf, ajaran torekot. Perhatikan aja nih, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam. Ya. Di dalam sholat lututnya bergetar, menggaretek, karena panjangnya bacaannya dan banyaknya rakaat sholatnya sampai bergetar. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara tangisan, namun beliau tetap melaksanakan sholat. Nah di sini juga jadi sandaran dalil. Ya, sholat nangis itu nggak apa-apa, bukan dibid'ahkan, ada diperdebatkan pula lagi. Ya. Ini dalilnya sahih. Ya. Melanjutkan dia sambil menangis. Bayangkan dari qiyamul lail tengah malam sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh, baru selesai. Jadi melihat Nabi SAW demikian tekun melakukan sholat, selesai sholat sebelum masuk subuh, Aisyah bertanya, ya Rabb, Aisyah yakfirullah laka mata kadama min danbika, ya, wa ma ta'akhara lima dalatajala taqdiru minad du'ai wa ajaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uridu an akuna dan syukuran. Wahai junjunganku, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang diampuni Allah? Kata Aisyah, mengapa engkau masih terlalu banyak melakukan sholat? Ya. Nabi SAW menjawab, aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur. Ya, jadi uridu an akuna abdan syukuran. Ya, ya. Itu amalan tasawuf loh. Ya, walaupun dia soleh menjaga, tetap sholatnya panjang. Karena menginginkan kita sebagai hamba banyak bersyukur. Jadi Nabi Muhammad SAW itu walaupun banyak sholat, banyak berzikir, beliau juga berkata begini. Ini hadis riwayat Tabrani ya, kita ambil dari hadis sebagai benih-benih ajaran tasawuf yang kita dalami dalam amalan tarekat tentunya. Ini astagfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin saba'ina maratan.
Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi itu, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari 70 kali, sab'ina maratan. Ada juga yang menyebutnya 100 kali, ada sabdanya juga, ya. Tapi sebetulnya yang tepat itu sab'ina maratan. Berapa kali? 70 kali, ya. Nah, itu hadis riwayat Tabrani, ya. Ini astagfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin sab'ina maratan, ya. Jadi ini termasuk ajaran-ajaran tasawuf. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta ampun setiap hari sebanyak 100 kali. Itu hadisnya riwayat Muslim. Itu meminta ampun. Ada pula yang menyebut 7 kali. Wallahu alam, penepatan tepatnya ada pada hitungan, hanya Allah yang Maha tahu. Jadi selain itu Nabi Muhammad SAW banyak pula melakukan itikaf dalam masjid, terutama dalam bulan Ramadan. Ya, ini udah anu bahas. Karenanya akhlak Nabi itu sebagai cikal bakal ajaran tasawuf dan bertarekat. Acuannya begitu. Ya, kalau ditanya mana buktinya, ya itu tadi. Sirah Nabawiyah itu ajaran tasawuf. Cikal bakalnya benih-benihnya. Jadi beliau itu akhlaknya itu sangat mulia sampai dipuji oleh sahabatnya, manusia di sana, tetapi juga oleh Allah, bukan oleh manusia aja. Nah, ini difirmankan di Al-Qalam ayat 4 kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan sesungguhnya kami Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, pernah Anu sampaikan juga. Dan ketika Aisyah ditanya akhlak Nabi, istrinya menjawabkan, beliau ini alaqul Qur'an, berakhlak Quran, ya. Ini semuanya hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tingkah laku Nabi juga tercermin dalam kandungan Al-Quran. Kalau kita mau mendalaminya sepenuhnya tuh, dalam diri Nabi itu terkumpul sifat-sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari cacat orang lain, sabar, tidak angkuh, santun, dan tidak mabuk pujian. Nah, itulah dia akhlak Al-Quran. Ya. Nggak mabuk dengan pujian. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Kalau nggak berkenan langsung dilupakan, dan tidak pernah berputus asa dalam berusaha. Itu akhlak-akhlak tasawuf itu. Akhlak-akhlak yang sangat tinggi, susah sekali mencapai mengimbangi akhlak beliau. Maka disebut insanul, yang disebut insan yang sangat sempurna lah dalam konsep kemanusiaan. Oleh karena itu ini perlu kita dalami, karena dasarnya ke situ. Kalau kita mengajari akhlak tasawuf, kita boleh mengetahui sirah nabawiyah. Ya, hati-hati di bulan Ramadan, bulan suci, akhlak kita harus mendekati kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW juga merupakan tipe ideal bagi seluruh kaum muslimin, jelas. Ini kan di sana itu selalu dipakai pedoman paling sempurna kepada orang-orang sufi, tasawuf, tarekat, terutama terkait dengan akhlak. Nah, coba mencontoh di firman Allah dan difirmankan oleh Allah di Al-Ahzab ayat 21. Iqra ikhwan. Laqad kana lakum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kalau orang akhlak baik, baik dengan hukum sosial, itu belum sempurna. Kalau belum banyak zikir. Ya. Jadi konsepnya kepada ruhani. Begitu juga kehidupan 4 sahabat. Ini yang penting. Karena dasar ajaran tasawuf dan amalan torekot adalah ahli syufah. 4 sahabat pokoknya. Dan ada 9 sahabat selanjutnya. Itu yang menjadi runut nasab keguruan. Ya, ini yang paling penting. Ya. 4 sahabat ini masing-masing sahabat itu beda-beda diberikan oleh Nabi. Khususnya ajaran yang disebut amalan tarekat. Nah ini jarang dibahas. Ya. Ini menjadi sumber acuan bagi para torekoti, ya, dari kehidupan sahabat yang bernasab keguruan. Ya, pusatnya keempat itu, ujungnya tetap ke Rasulullah. Ya. Terkait juga masalah adab, budi pekerti, ya, tata krama, masing-masing ajaran. Oleh karena itu, setiap orang yang meneliti kehidupan rohani dalam ajaran Islam nggak bisa mengabaikan kehidupan rohani para sahabat yang 4 dan sahabat di bawahnya tabi'in yang disebut ahli sufah. Nggak mungkin nggak melihat dari sejarah mereka atau manakib-manakib mereka. Ya, nggak akan ketemu nanti. Ya. Kalau ingin mendalami kehidupan torekoti atau tasawuf, ya. Karena para sahabat itu menumbuhkan kehidupan sufi di abad-abad sesudahnya, ya. Menimbulkan itu. Kehidupan para sahabat dijadikan oleh ulama-ulama dulu, khususnya ulama tarekat, sebagai acuan, ya, untuk amalan. Karenanya para sahabat sebagai murid, ya, mursyidnya langsung Rasulullah SAW. Ya, nah. Baik itu terkait keilmuan, perbuatan, ucapan, adab, selalu mengikuti kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai mursyid. Oleh karena itu, perilaku kehidupan mereka bisa dikatakan 70-80% hampir mendekati kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nggak bisa 100%. Karena ada hal-hal tertentu yang sifatnya khusus bagi Nabi dan tidak boleh diikuti oleh sahabat dan murid-muridnya. Contoh, kita nggak boleh melebihi dia misalnya beristri, nggak boleh. Itu Nabi, tentunya ada wahyu, betul kan? Nah, ya. Jadi setidaknya kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang paling mirip deh dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kehidupan sekarang kalau ingin mencontoh ke sahabat. Makanya yang diucapkan para habaib gitu, langsung mencontohkan ke Rasulullah. Kalau tidak mencontoh ke Rasulullah batal juga, repot juga ini kaji. Karena ada batasan hal-hal yang tidak boleh diikuti dan nggak mampu. Contoh secara fisik, Nabi itu nggak mandi juga baunya badannya kesturi loh. Mau dicontoh gimana? Betul. Nah disinilah ya kita arti kata ya, tidak menuhankan Nabi, tidak. Ya.
Mencontoh Allah aja nggak bisa, kan nggak mungkin, mah goib mah dohir. Nabi aja ada hal yang berbeda yang tidak bisa diikuti. Ya. Nabi Muhammad SAW, karena mereka menyaksikan langsung suara sahabat itu, apa yang dia perbuat dan dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran itu memujinya. Al-Quran aja memuji loh. Tentunya Allah juga memuji. Alak perbuatan Nabi ini. Di At-Taubah 100 Iqra Iwan. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت وأعد لهم الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepadanya dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi gini nih, ini nasab mengikuti bukan ke Nabi loh. Ya, muhajirin, ansor. Nah, berarti di bawah sahabat juga kita kalau mengikuti ajarannya benar, pernah ketemu Nabi, ya, maka Allah meridhoi nggak? Nah itu dia. Itu cikal bakal ajaran tasawuf. Jadi kalau mencari bukti apakah Islam awal-awal itu mempelajari tasawuf, tidak, ya tasawuf. Tasawuf. Ini gimana ada yang membid'ahkan? Yang mau dibid'ahkan itu kalau tasawuf itu tercampur. Ya, sampai-sampai Abu Nasr As-Sarad At-Tusi ini membuat kitabnya Al-Lumah. Ini tentang ucapan Abi Utbah Al-Hilwani, ini tabi'in ya, tentang kehidupan para sahabat. Ini bukan sahabat yang 4 aja, termasuk yang 9 di bawah itu. Ya. Yang cikal bakalnya nanti ke tarekat. Jadi dari 4, pertama 1 Rasulullah. Ya. Ini kemalukan ya, nasab guru. Sudah itu masuk ke 4. 1 itu 4 beda tuh, tarekatnya. Ya. Dari 4 itu pecah lagi 9. Ya. Dari 9 itu baru menyebar. Itu hitungannya. Di kitab Al-Lumah karangan Abu Nasr As-Sarad At-Tusi, salah satunya numpetik ya, cikal bakal ajarannya. Maukah saya beritahu kepadamu tentang kehidupan para sahabat Rasulullah SAW? Pertama, bertemu kepada Allah lebih mereka sukai daripada kehidupan duniawi. Makanya mereka itu nggak takut mati. Sering jihad fisabilillah. Ya. Yang kedua, mereka tidak takut terhadap musuh, baik musuh itu sedikit maupun banyak. Oh, ini jarang sekali keberanian itu zaman sekarang. Kalau ke agama ya, ketiga, mereka tidak jatuh miskin dalam hal duniawi. Dan mereka demikian percaya, sangat hakul yakin
rezeki itu Allah yang menentukan. Jadi 3 itulah sifat-sifat sahabat yang perlu ditanamkan ke orang yang mengamalkannya di akhir zaman sekarang ini. Jadi adapun kehidupan keempat sahabat, kepangkal dulu, khususnya 4 sahabat Nabi ini, itu dijadikan panutan para sufi secara rinci adalah sebagai berikut. Kita bahas satu-satu ya, supaya kita tahu nasab keguruannya. Abu Bakar As-Siddiq, pada mulanya ia adalah salah seorang Quraisy. Sangat kaya. Abu Bakar kaya, Siddiq itu kaya. Setelah masuk Islam, menjadi orang yang zuhud benar, sangat sederhana. Ketika menghadapi perang Tabuk, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia memberikan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukan Utsman, Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau zuhud ke sana. Abu Bakar yang pertama menjawab. Apa jawabannya? Anna Rasulullah, saya Rasulullah. Wa akhiran atta Abu Bakrin jami'a mumtalakihi fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Saya ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar memberikan seluruh harta bendanya untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasihkan semuanya. Melihat demikian Nabi bertanya lagi. Hadis ini saya loh. Amada baqiya laqaya Abu Bakar. Kata Rasulullah, apa yang ditinggal untuk wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ada yang tahu? Asabi Allah wa rasuluhu. Itu yang ditinggal. Cukup bagi ke Allah dan Rasulnya. Bukankah itu ajaran dasar tasawuf? Betul? Diriwayatkan pula bahwa selama 6 hari dalam seminggu Abu Bakar dalam sejarahnya sahabat yang 4 ini selalu dalam keadaan lapar. Padahal dia kaya. Pada suatu hari Rasulullah pergi ke masjid. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bertanya, limada antum malit mali bil masjid. Kenapa antum berdua sudah ada di masjid? Kedua sahabat itu menjawab, kira-kira apa jawabannya? Li annahu yaskunul jua. Karena menghibur lapar, berarti dia puasa. Jadi untuk menghibur lapar dia pergi ke masjid. Itulah akhlak sahabat. Itu jelas akhlak torek. Waduh. Sekarang ada guru mursyid yang pakai mobilnya Alphard, mewah banget, jadi bingung kan dong. Betul kan? Bukan nggak boleh. Kalau sudah menjadi orang itu iri, itu nggak berbahaya. Ini penting akhlak ini, hati-hati di bulan Ramadan. Diceritakan pula bahwa Abu Bakar As-Siddiq hanya memiliki sehelai pakaian. Padahal sebelumnya orang Quraisy ini sangat kaya. Beliau berkata, idah tatano abdul bijinatid dunya abgadallah hatta yatruk talkil jainatu. Jika seorang hamba begitu dipesonakan oleh hiasan dunia, Allah membenci sampai ia meninggalkan perhiasan itu. Itu ditanamkan sama Abu Bakar. Maka ditinggalkan harta yang banyak itu. Kebayang nggak kondisi sekarang ada yang mengikuti akhlak seperti ini? Itu mulianya para sahabat. Kita kan menyampaikan sesuatu teladan itu hanya ke sahabat dulu, belum ke Rasulullah. Kalau ke Rasulullah, buset sempurna banget kan. Ke sahabat aja udah kayak gitu.
Oleh karena itu Abu Bakar memilih takwa sebagai pakaiannya. Jadi kalau ditanya pakaian Abu Bakar, kehidupan zuhud adalah takwa. Karenanya puasa itu kejuhudan paling tinggi. Gunanya untuk apa? Takwa. Bukan takut ke Allah, supaya kita terhindar dari kedzoliman pribadi. Ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rendah hati, santun, sabar, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan banyak zikir. Itulah yang disebut takwa. Naik kedua. Kita contohkan cikal bakal ajaran tasawuf, amalan tarekat. Kaitannya dengan puasa Ramadan intinya sebetulnya kan. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bahas. Tadi sudah tahu zuhud, dari kekayaan, kejuhudan, sifat ketakwa yang dipegang oleh Abu Bakar, nasab keguruannya ke situ larinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan yang disebut kofi. Hening jiwa. Bukan nggak bisa ngomong. Jadi beliau amalkannya kofi, keheningan jiwa. Beliau ini terkenal dengan kebersihan kolbunya. Kalau di syariat namanya kolbun salim. Itu berada di Umar bin Khattab. Sehingga Rasulullah berkata begini, Ja'alallah al-haqqa ala lisanu Umar wa qalbihi. Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah hati Umar. Nah, kalau ditanya samanya hati dan lidah itu ada di Umar. Makomatnya ke situ. Beliau terkenal dengan jelas doimnya ya. Pasti juga sederhana dalam berucap. Diriwayatkan pada suatu ketika setelah ia menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab pas menjabat dari khalifah setelah Abu Bakar, khalifah itu presiden pada masanya. Beliau ini berpidato dengan memakai baju bertambah 12 sobekan. Ada nggak presiden pakai baju tambah 12 sobekan? Umi banget. Ummi dalam konsep malamat ya tentunya. Diceritakan pula Abdullah bin Umar putra Umar bin Khattab ketika masih kecil bermain dengan anak-anaknya. Abdullah bin Umarnya putra dari Umar bin Khattab. Ketika masih kecil bermain dengan anak-anak sebayanya lah. Anak itu semuanya mengejek Abdullah. Karena pakaian yang dipakainya penuh dengan tambalan anaknya. Bapak juga tambalan 12. Padahal khalifah. Hal ini disampaikannya kepada ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai khalifah. Umar sedih. Karena pada saat itu tidak mempunyai uang untuk membeli pakaian anaknya. Bayangin, presiden. Oleh karena itu, beliau membuat surat kepada pegawai Baitul Mal. Perbendaharaan negara ya, diminta dipinjamkan dulu uang dan pada bulan depan akan dibayar dengan memotong gajinya. Pegawai Baitul Mal dijawab surat itu dengan mengajukan suatu pertanyaan. Nah, ini ajaran tasawuf. Halla Umar muta'akidun min anahu saya aisu hatta saril mukbihi. Apakah Umar yakin umurnya akan sampai bulan depan? Baitul Mal dipinjemin presiden, ditanya itu sama Baitul Mal.
apakah umurmu Umar akan sampai bulan depan? Karena Umar ini berjanji ke depan akan dibayar gaji potongan bulan yang mendatang. Langsung termenung Umar, terharu. Kalau zaman sekarang digaplok gitu. Nah itu ada pada kayak gitu tuh. Dan ini bener loh. Kebayang nggak? Jadi paling aib banget tuh zaman itu tuh. Padahal untuk anaknya loh bajunya. Presiden lagi. Akhirnya Umar, sahabat Nabi, sang khalifah, menulis lagi sepucuk surat kepada pegawai Baitul Mal bahwa ia tidak jadi meminjam uang. Karena tidak yakin umurnya sampai bulan yang akan datang. Jadi itikad akidahnya tinggi. Ya. Nah gimana nih pinjam kita? Yakin banget kita sampai umur 10 tahun. Nah, itu udah akhlak. Ada sulit deh dicontohkan apa akhlak-akhlak sahabat itu oleh zaman sekarang sulit nggak? Berat nggak? Itu yang hari-hari aja tuh. Kan pentingnya ajaran, makanya kembali lagi kalau ada orang membid'ahkan ajaran tasawuf tarekat, jadi bingung kan dong. Mungkin nggak belajar sirah sahabat, betul kan? Nah, disebutkan pula dalam buku tasawuf ya dan biografinya, khususnya Umar nih, menghabiskan malamnya beribadah itu dilakukan untuk mengimbangi waktu siangnya yang banyak disita untuk urusan kepentingan umat. Jadi tidurnya sedikit. Dan itu amalan tarekat lama loh. Ia merasa bahwa pada waktu malam mempunyai kesempatan yang luas untuk menghadapkan hati wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dia. Khalifah kedua. Begitu juga yang ketiga. Kita bahas. Jadi kalau kita ingin mendalami nasab keguruan, nah ini larinya nanti ke kepemimpinan nih. Umaro itu berada di Umar, ya. Nah. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cikal bakal ajaran tarekat dengan satu aliran lagi. Jelas ini menjadi teladan para torekoti, para sufi, para ajaran tasawuf dalam banyak hal. Utsman adalah seorang yang tawadu. Beda memang dengan zuhud, tapi ada yang menyamakan dengan zuhud. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kuat sekali mengingat Allah. Dan beliau paling banyak membaca ayat-ayat Allah Al-Quran. Jadi Utsman ini qori. Jelas memiliki akhlak terpuji. Diriwayatkan ketika menghadapi perang Tabuk, sementara kaum muslimin sedang menghadapi paceklik, karena beliau paling kaya, Utsman memberikan bantuan yang besar berupa kendaraan dan perbekalan tentara. Diriwayatkan pula Utsman telah membeli sebuah telaga. Telaga ini harta paling mahal loh, yang berisi air, milik seorang Yahudi untuk kaum muslimin yang akan berangkat perang atau yang tinggal daerah sana. Hal ini dilakukan karena air telaga tersebut tidak boleh diambil oleh kaum muslimin oleh Yahudi tadi. Dibeli. Karenanya di masa pemerintahan Abu Bakar terjadi kemarau panjang juga. Nih khalifah awal. Banyak rakyat yang mengadu pada khalifah dengan menerangkan kesulitan hidupnya, khususnya karena kemarau tadi. Seandainya rakyat tidak segera dibantu, pasti kelaparan. Akan banyak merenggut nyawa. Pada saat paceklik itu, Utsman belum khalifah menyumbangkan bahan makanan sebanyak 1000 ekor unta. 1000 ekor unta. 1000.
Unta pada masa itu sama dengan Mercedes-Benz. Kebayang nggak? Jadi jadilah ya, tentang ibadahnya diriwayatkan pula Utsman. Mau tahu ini jarang tahu mungkin. Beliau ini terbunuh. Kapan terbunuhnya? Waktu membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137 Iqra. Itu terbunuhnya. 137. Baik, in amanu. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa ittawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya, wadah korbannya Utsman. Ini bisa kita pakai. Kita punya murid, udah baik, bangkang, pasang kekuatan ayat darah yang disebut Al-Baqarah 137. Anu nggak mau dalamnya hikmah ini, Pak Mustad. Jangan diamalin ya, apalagi Ramadan. Wadahnya Utsman, dia meninggal waktu membaca Al-Baqarah ayat 137. Tauhid Imamul Hunafa, mengamalkan Al-Quran. Keluar darah. Ketika ia tidak sedikit pun beranjak dari tempatnya membaca itu. Bahkan tidak mengizinkan para penjaganya untuk mendekatinya waktu membaca itu. Ketika itu masuk pemberontak, tebas langsung, rebah Utsman. Berarti seperti sudah ada ilham. Jadi ayat sultan yang mengandung darah ada Al-Baqarah 137. Dalam ilmu hikmah di dalamnya ini. Anong tidak akan mendalami ini dulu. Hati-hati Ramadan. Kalau sudah berniat baik, ya Ramadan bulan baik, hari baik, ya kita sudah baik, jangan berbuat jahat. Aksesnya ke depan nanti. Jadi ada ancaman di bulan yang baik ini karena bersifat rahmat. Paham? Maka ada yang menyebut bulan ini bulan merah. Nanti Ramadan. Ya. Nah. Terakhir kita bahas. Jadi kalau mau ditarik Utsman ini ketorekotannya tajiniyah. Jadi ya. Yang terakhir ini sahabat Ali bin Abu Thalib, yang tidak kurang keteladannya dan banyak diambil, ya paling banyak diambil oleh Tarekoti, khususnya dalam dunia syir, ya rahasia ruhani, kol wilayah khofi yang paling dalam itu pada sahabat Ali, ya. Beliau ini mendapat tempat khusus di kalangan sufi yang sangat spiritualis. Sahabat Ali. Bagi mereka Ali merupakan guru rohani yang utama. Khususnya di ruhani.
Perhatikan zaman Utsman terjadi pertumpahan darah dan perang. Ya. Zaman Abu Bakar agak mulai baik. Tantangannya begitu berat. Zaman Umar terkait hukum sosial. Nah, zaman Ali balik lagi ke ruhani. Didalami lagi. Karena Ali ini mendapat warisan khusus dari Nabi Muhammad SAW dalam ajaran ruhani. Seorang sufi mencatat bernama Abu Ali Ar-Ruzbari mengatakan bahwa Ali itu dianugerahi ilmu oleh Rasulullah yang namanya laduni. Nah, itu banyak orang yang mendalami ini di zaman sekarang, tapi salah kaprah. Ya, ini dasarnya ada di Quran. Secara khusus, pertama kali ilmu laduni ini diberikan oleh siapa? Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Muhammad, Ali yang bukan Nabi. Itu laduni. Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, kemudian Ali yang bukan Nabi. Itu ilmu laduni. Dasarnya diabadikan di Quran. Al-Kahfi 65. Iqra ya. Al-Kahfi ayat 65. Fawazada addan. Wajada addan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi laduni itu nggak bisa berjamaah, berdua. Berempat nih, kita ajarin ilmu laduni, bohong tuh. Duduk nggak? Berdua. Paling hebat kalau antum ketemu balyakan. Kredit. Silakan aja ke pantai gitu, belajar ilmu laduni. Ini karena ilmu ini memang dari sisi Allah hanya 3. Seandainya ada, wallahu alam. Dan jangan disebut laduni ini ilmu hikmah, beda. Salah. Nah, kita sering lihat di dunia medsos itu ilmu hikmah, bukan. Dan di atas daripada ilmu-ilmu fisik, bukan kanuragan. Hikmah lebih cenderung
kanuragan yang dipakai dengan ilmu-ilmu ruhani. Ya. Laduni ini beda. Ya. Kita dalami lagi tabiat dari bapak ruhani kita. Kejuhudan, kerendahan hati Ali terlihat pada kehidupan juga yang sama sederhana. Jadi memang skop 4 sahabat ini juhud. 4-4-nya, dari yang kaya juhud, ya. Dari yang berangasan juhud. Ali ini hobi karakter perangnya. Lari juga ke juhud, ya. Ali sendiri menambah pakaiannya sendiri karena robek. Pada suatu saat nih dalam sejarah Ali ya, manakibnya ya, ini benar nih. Sayyidina Ali ini menjinjing daging di pasar. Lalu ada yang menyapanya. Ala tasuru bil harazi min hadori hadal lahmi ya amiral mu'minina al khalifata suma ajaba. Apakah Tuhan tidak malu membawa daging itu? Ya amirul mukminin khalifah. Kemudian dijawabnya oleh Ali ini. Suma ajaba ma'ahdaratuhu hadayi halalin limada asuru bil harzi. Yang saya bawa ini barang halal. Apa juga kalau barangnya halal? Kenapa saya mesti malu? Itu kata Ali. Padahal beliau presiden. Kita nukil dari Abu Nasr al-Sarad at-Tusuri dalam kitabnya tentang Ali ini tercatat, inna amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu simatuhul qasatu min fahmihil qabiri wal lutfi harakatihi wa faridi alfazihi wa absafihi wa alfazuhu fil tauhidi wal makrafati wal imani wal ilmi wal asya'i al karimati wa khairu dalika mimma huwa hudas sufiyati wa qudawatihim. Di antara para sahabat Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan khusus tersendiri dengan pengertian-pengertiannya yang agung, isyarat-isyaratnya yang halus, kata-katanya yang unik, uraian dan ungkapannya tentang tauhid. Ini banyak dinukil sampai sekarang, perkara tauhid ya. Sampai di medsos pun ada. Kata Ali itu umumnya tauhid. Perkataan makrifat, iman ilmu, hal-hal yang luhur, dan sebagainya yang menjadi pegangan teladan para torekoti orang sufi. Itu Ali. Karenanya dalam hal ini perlu andung terangkan, yang amalan secara syar'i seluruh umat diwajibkan itu amalan kesufian berada di Ramadan. Cikal bakalnya kita harus mencontoh ke para sahabat. Itu berat yang 4 tadi. Jadi kalau melihat dalam konsep standar dalil ajaran torekot dan tasawuf, itu harus pada syirah syahabat akan lebih jelas. Kehidupan para ahlul syufa termasuk sahabat yang 4. Selain keempat khalifah sahabat Nabi tadi, sebagai rujukan ajaran tasawuf torekot para sufi orangnya,
Sahabat Nabi yang 4 dikenal pula dengan sebutan para ahlul asyufah. Mereka ini tinggal di Masjid Nabawi di Madinah dalam keadaan serba miskin. Padahal ada banyak, awalnya kaya-kaya mereka. Teguh memegang akidah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Di antara asyufah, setelah yang 4 tadi, turunlah kepada di bawahnya. Pertama, Abu Hurairah. Jadi kalau ditanya Abu Hurairah, seorang sufi. Kedua, Abu Dzar Al-Ghifari. Ketiga, Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab. Nah, yang keempat, Mu'adz bin Jabal. Yang kelima, Imran bin Husain. Keenam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketujuh, Abdullah bin Mas'ud. Ahli tafsir, ahli hadis nih, Abdullah bin Abbas. Dan kesembilan terakhir, Hudzaifah bin Yaman, orang Yaman. Itu dia. Nah 9 ini yang menyebar menjadi ajaran-ajaran aliran Torekot. Jadi kalau ditanya pangkal keaslian aliran Torekot itu ada berapa? 9. Berpangkal dari 4. Berpucuk pada Rasulullah. Duduk. Jadi kalau nggak membaca sirah Nabawi ya nggak ngerti. Nanti kemana-mana larinya. Nah, itulah yang perlu Antum sampaikan. Jadi ulama-ulama tasawuf zaman awalin itulah. Kalau ditanya ulama tasawuf yang bertorekot zaman awalin, ada berapa? Sahabat 4 dari Nabi, sahabat 4, 5 ditambah 9 berapa? Nah itu dia. Jadi udah jelas ya. Abu Nuaim al-Isfahani menulis tasawuf yang wafat pada 430 atau 1038 Masehi. Beliau menggambarkan sifat dari ahlul al-syufah yang awalin tadi. Di dalam kitabnya, referensinya nama kitabnya Hilyat al-Auliya. Artinya kitab itu permata para wali. Maknanya kenapa jadi permata para wali adalah pertama, karena mereka adalah kelompok yang terjaga dari kecenderungan duniawi. Maka disebut permata. Yang kedua, terpelihara dari kelalaian terhadap kewajiban dan menjadi panutan kaum miskin yang menjauhi keduniaan, kejujuran. Ketiga, mereka umumnya tak memiliki keluarga. Rata-rata. Coba perhatikan, keluarganya sering tertutup dan sedikit. Saya Burhanuddin sedikit, kecuali Umaroh ya. Kalau Umaroh ada nasab yang disebut juriyat. Kanjeng Sunan Nurjati jelas juriyatnya kan, ada nasabnya. Tapi yang sifatnya lokalisasi itu umumnya sulit sekali, nasabnya sedikit, paling anak 1. Kadang-kadang enggak beristri. Tuh. Nah. Tidak memiliki keluarga dan umumnya juga sangat fakir dalam harta benda. Keempat, bahkan pekerjaan dagang ataupun peristiwa yang berlangsung di sekitar mereka tidaklah melalaikan mereka dari selalu berzikir, dagang, zikir, semua zikir. Itu dia. Kelima, mereka tak bersedih walaupun miskin, mereka tak gembira kecuali oleh sesuatu yang mereka tuju. Yang dituju tercapai dia baru bergembira. Nah, itulah dia dicatat dalam kitab Hilyat al-Auliya secara kesimpulan. Dalam konsep karakter orang-orang ulama-ulama tasawuf zaman awalin. Terutama yang terkait dengan yang 9 tadi. Ya. Di antara ahlul syufah itu ada yang mempunyai keistimewaan sendiri. Ini terkait kehidupan sekarang. Anum tekankan dari buku ini, hal ini yang diwariskan oleh Rasulullah kepada mereka, khususnya seperti Hudzaifah bin Yaman yang disebut dari Yaman tadi. Ya, ciri-ciri khususnya Hudzaifah ini yang dari ajaran Rasulullah tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau ingin melihat ketajaman lahiriah orang munafik membaca hati, ini sanadnya garis ke atasnya kepada
aliran Hudzaifah bin Yaman. Ya. Jika ia berbicara tentang orang munafik, para sahabat yang lain selalu dia meminta beliau untuk mengajarinya. Jadi tiap sahabat ini ada keahlian khusus. Makanya disebut torekot itu dari yang 4 itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau Hudzaifah ini berbicara perkara munafik, maka sahabat yang lain juga arahnya ke Hudzaifah. Khususnya ke sana. Mendengarkannya dan ingin mendapatkan ilmu yang belum diperolehnya dari Nabi. Umar bin Khattab pernah sampai tercengang mendengar uraian Hudzaifah tentang ciri orang munafik. Padahal Hudzaifah bukan termasuk sahabat yang 4. Nah, itulah dia. Begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat yang 9 nih. Ya. Ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu dengan Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang ahli sufah yang termasyhur. Beliau ini sangat bersifat sosial tinggi. Yang 9 itu. Ia tampil sebagai prototipe tokoh pertama fakir sejati. Abu Dzar itu tidak pernah memiliki apa-apa, tetapi ia sepenuhnya memiliki Allah dan akan menikmati hartanya yang abadi. Karenanya dia kalau mohon doa orang miskin langsung dikabul. Pengen masjid langsung dikabul. Nah, sanadnya Abu Dzar Ghifari. Nah, ini ilmu karomah masalah kepeng. Gitu. Jadi harus tahu sudut dasarnya. Padahal Abu Dzar sendiri hartanya itu semuanya milik Allah dan dia tidak pegang. Dia menikmati begitu. Apabila ia diberikan suatu berupa materi, maka materi itu langsung dia habiskan kepada fakir miskin. Bahkan tidak boleh bergeser 1 hari. Ada nggak orang sekarang kayak gitu? Ini di bawah sahabat yang 4 loh. Maka begitulah sahabat-sahabat yang perlu kita teladani dalam konsep yang paling tinggi tentunya ya. Nah. Begitu juga Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab. Sufi, bertorekot, mendalami tasawuf. Ahli sufah juga. Yang hidup sangat sederhana juga padahal dia anak raja. Sampai akhir hayatnya. Beliau merupakan salah satu ahli silsilah. Yaitu Ahlul silsilah torekot Naqsabandi. Jadi kalau ditanya Salman Al-Farisi lah pencetus silsilah torekot Naqsabandi karena beliau ini ahlul gambar. Nah itu usul awalnya. Nah sampai ada Naqsabandi ini disandarkan kepada nama seseorang. Ya. Jadi bukan beliau. Dia ahli sufah sahabat 9 setelah sahabat 4. Dan jalur keguruan bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu sanadnya. Naqsabandi ke atasnya Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan risalah ini, nah secara umum, secara syariat, tarekat yang diamalkan dan bersifat wajib itu yang disebut puasa Ramadan. Duduk nggak? Itu dia. Risalah Antum ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita ke tingkat gimana kita nanti berpuasa di Ramadan. Sebaiknya kita amalkan tingkatan-tingkatan yang lebih pendalaman kepada rohani, sehingga tidak ragu dalam berguru mengamalkan ajaran khususnya tarekat yang sudah mulai dibid'ahkan, bahkan disesatkan. Memang ada yang melakukan celenehan-celenehan dalam ajaran tasawuf di kehidupan akhir zaman ini. Tapi kita kan setidaknya kalau tahu sejarahnya kita akan lebih berhati-hati. Ya kan? Jadi intisari Islam jelas
bersumber dari ajaran Rasulullah, dan kemudian ajaran mulia ini diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut, para guru mursyid, sambung menyambung bersanad begitu dengan tetap menjaga kemurnian, mudah-mudahan sehingga ajaran tasawuf yang ditarekotkan zaman Rasulullah SAW sampai kepada kita saat ini tetap dalam keadaan murni, karena kita tahu sirah sejarahnya. Ya, nah, karenanya para guru mursyid adalah khalifah Rasulullah SAW, ulama warisatul anbiya itu sebenarnya. Yang menjaga amanah Rasulullah tidak berani menambah, mengurangi sehingga ilmu tasawuf itu tetap terjaga sepanjang zaman tugas kita. Duduk, apabila taufik hidayah, mudah-mudahan untuk besok Jumat kita menghargai dulu ada perbedaan pendapat, menunggu dari beberapa umaro mumi untuk menentukan, maka kita liburkan dulu. Nah, insya Allah nanti kita mulai start lagi hari Rabbah. Isnin kita kan Sabtu kita puasa, Isnin kita istirahatkan, ke Rabbah kita mulai start lagi melakukan amalan-amalan. Gimana amalan ini kita amalkan yang kita dapatkan di Sya'ban. Kailu andong, semoga kita masih diberi waktu untuk bisa mengamalkan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.